Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Anastasia dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Sorotan yang pertama, Bupati nonaktif Langkat yang terjaring OTT KPK terbit rencana perangin angin, menuai sorotan usai ditemukannya kerangkeng manusia di dalam rumahnya. Pada Maret 2021, terbit sempat mengaku bahwa kerangkeng tersebut sudah dijadikan tempat pembinaan bagi para pecandu narkoba sejak 10 tahun silam. Namun dari hasil penyelidikan, BNN menyatakan bahwa kerangkeng tersebut bukanlah tempat rehabilitasi narkoba lantaran tak memiliki izin resmi. Tak hanya itu, kerangkeng tersebut juga dinilai syarat akan perbudakan modern lantaran warga diminta bekerja di lahan perkebunan sawit tanpa dibayar. Saat ini, warga yang berada di dalam kerangkeng itu telah dievakuasi oleh kepolisian. Selain itu, kasus ini juga tengah diselidiki Komnas HAM dengan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sementara warga sekaligus keluarga penghuni kerangkeng tersebut meminta fasilitas itu dibuka lagi lantaran dianggap membantu rehabilitasi pecandu narkoba. Kita beralih ke kabar berikutnya. 126 hari menjelang perhelatan Formula E Jakarta, penyelenggara belum berhasil melakukan lelang tender pembangunan sirkuit. Selain gagal tender, hingga saat ini belum ada pihak yang bergabung untuk mensponsori acara tersebut. Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengklaim pihaknya tengah melakukan tender ulang untuk memastikan adanya konsep good corporate governance. Sementara terkait permasalahan sponsor, Direktur Pengelolaan Aset Jakpro Gunung Kartiko mengatakan pihaknya sudah membuka sponsorship dan partnership. Namun, ia mengakui belum ada satupun perusahaan yang bergabung secara resmi. Hingga kini, dengan kondisi area yang masih berupa tanah lumpur, pembangunan sirkuit Formula E di Ancol tak kunjung dimulai. Kabar lain yang menjadi sorotan publik yakni kisah warga kampung miliarder di Tuban yang sempat viral karena memborong mobil baru pada Februari 2021. Mereka mendadak miliarder setelah mendapatkan ganti untung karena lahan mereka dibeli untuk proyek pembangunan kilang minyak Pertamina. Namun kini beberapa warga mengaku menyesal menjual lahannya lantaran kini kesulitan mencari mata pencaharian. Buntut dari penyesalan itu, warga pun melakukan unjuk rasa dan menuntut Pertamina menepati janjinya dengan memberikan pekerjaan layak. Kabar selanjutnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan Indonesia mengambil alih ruang udara atau FIR di Kepulauan Seribu termasuk Natuna yang selama ini dikelola Singapura. Meski begitu, Indonesia ternyata tidak sepenuhnya menguasai kendali atas ruang udara tersebut. Indonesia masih memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki di atas Kepulauan Riau kepada otoritas penerbangan Singapura. Di sisi lain, Indonesia hanya mengendalikan ruang udara mulai 37.000 kaki ke atas di kawasan tersebut. Hal ini pun dinilai menjadi masalah lantaran lalu lintas penerbangan sipil jarang berada pada ketinggian di atas 37.000 kaki.
Kasus seorang warga Padang bernama Haryanto Tutik yang menggugat Presiden Jokowi Menkeu hingga DPR menjadi perhatian publik. Kuasa hukum Haryanto, Amiziduhu Mendrova, mengatakan pihaknya kecewa lantaran pemerintah enggan membayar utang kepada ayah Haryanto, yakni pengusaha Lim Chang Puan. Pada tahun 1950, Lim meminjamkan uang sebesar Rp80.300 dengan bunga sebesar 3% per tahun kepada negara yang saat itu tengah dilanda krisis. Namun kini pemerintah menolak membayar utang yang telah mencapai 60 miliar rupiah tersebut dengan alasan surat obligasi yang diklaim penggugat sudah kadaluarsa menurut keputusan Menteri Keuangan. Menanggapi hal ini, Amiziduhu pun merasa alasan yang diungkapkan pemerintah sangat aneh. Menurutnya, keputusan Menteri Keuangan itu jelas melangkahi UU Nomor 24 Tahun 2002 yang menyebutkan program pinjaman dalam negeri dinyatakan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!